Masih di Indonesia untuk Indonesia Kaya. Kita lanjutkan lagi, Mbak Iga. Tadi saya mau bertanya, kalau sebagai orang awam kan kadang-kadang melihat orang menari hanya gerakan saja. Sebenarnya apa sih yang paling mudah saja menggambarkan gerakan ini artinya apa nih? Gimana sih kita cara mengapresiasi atau cara mengartikan sebuah gerakan yang sederhana? Kan kadang-kadang kan ini ceritanya Mas Dedi menggambarkan tentang alam, misalnya tentang kecintaan terhadap alam. Tapi secara mudahnya kita untuk mengapresiasi bahwa misalnya ini gerakan ini artinya apa? Gerakan ini artinya mungkin nggak sih diterjemahkan seperti itu? Sebenarnya memang ini persoalan ada keinginan apa tidak kita untuk terus-menerus mengasah diri ya, karena nonton sebuah pertunjukan tari, apalagi tradisi gitu ya, banyak sekali simbol-simbol, banyak sekali filosofi-filosofi yang dituangkan dilakukan dalam sebuah gerak yang mungkin nggak bisa langsung kita terjemahkan begitu ya. Saya selalu berharap kepada para penonton yang mula-mula ingin mengapresiasi kesenian, terutama tari, buang dulu pertanyaan-pertanyaan apapun di kepala ketika kita mau nonton. Karena nanti begitu kita saksikan sebuah gerakan atau sebuah adegan gitu ya, kita lebih nyaman kalau kita menikmati aja dulu. Karena biasanya kesimpulan akan terbuka untuk kita dapatkan ketika endingnya memang kita sudah selesai. Sementara orang-orang itu tidak sabar untuk melihat sebuah karya tari khususnya di awal, di tengah itu sudah putus asa gitu ya. Terus bahkan sudah ada yang harus sudah memutuskan untuk keluar saja. Padahal di setiap sandera tari khususnya itu semua dari awal sampai akhir itu pasti merupakan sebuah alur cerita. Nah, seperti juga kalau kita lihat tari Kalimantan misalnya gitu ya, salah satu jenis tari Kalimantan kan seolah-olah dia cuman kayaknya gampang ya, begini-begini aja gitu ya. Itu gerakan burung enggang di Kalimantan, yang sebenarnya gerakan itu nggak semata-mata cuma begini-begini. Mereka benar-benar dalam sekali melakukannya, dan itu bisa keringetan loh kita sebenarnya kalau dengan gerakan yang tulus, yang kita paham betul kenapa filosofinya apa-apa. Dan gerakan ketika dia memutar itu, memutarkan badan sampai kaki sampai jongkok ya, jengkeng gitu, itu bukan gerakan yang mudah. Itu butuh intensitas yang tinggi, konsentrasi yang juga bulat gitu ya, supaya kita nggak jadi berpikir ntar jatuh ntar apa gitu. Nah itu tari sebenarnya kita nikmati aja dulu. Kali ini ada yang mau tampil, siapa tuh Mbak Iga? Ya ini yang tampil ini adalah sahabat-sahabat saya dari komunitas Dedi Lutan Dance Company. Mereka akan menampilkan tarian-tarian yang diambil setidaknya dari fase-fase yang akan dipresentasikan nanti di dalam Hutan Pasir Sunyi. Karena ada beberapa fase, salah satunya yang sebentar lagi ini adalah fase di mana Kalimantan itu pernah punya masa ketika agama Nasrani, Katolik terutama itu masuk ke Kalimantan, dan itu memberi pengaruh pada beberapa penciptaan seni, terutama musik dan merijoknya atau berlagunya, karena suasananya, nuansanya sangat gerejawi atau Gregorian lah gitu ya. Tapi tetap mereka bisa menggerakkan tarian asli mereka untuk beradaptasi dengan zaman itu gitu loh. Nah itu mungkin salah satu yang penting buat kita kalau ngelihat sebuah karya, itu artinya kita sedang masuk ke sebuah zaman. Jadi kesenian itu menjadi sesuatu yang mulia karena dari situ kita bisa lihat zaman itu seperti apa pada saat itu. Itu kira-kira. Tariannya berjudul apa nih? Kalau ini jenisnya adalah datun. Datun. Jenisnya datun.